Are you ready? Di era digital saat ini membawa kita kepada sebuah koneksi yang luas dan tak ada batasnya. Mungkin kita sama-sama bertanya, apakah kemajuan teknologi ikut serta dalam membangun sebuah sumber daya manusia yang unggul? Siapakah kita yang memasuki teknologi yang menantang kita menuju perubahan? Banyaknya metode yang digunakan di era digital saat ini, mau nggak mau kita dituntut untuk peka dengan teknologi. Mudah bagi yang paham, tetapi lambat bagi yang tidak bisa menyesuaikan. Pola pendidikan yang perlu kita bangun dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul saat ini adalah bagaimana kita mampu memenuhi berbagai keterampilan. Salah satunya adalah soft skill, komunikasi, di mana salah satu kepiawaian yang sangat mudah digunakan dalam era digital ini. Dengan teknik komunikasi di era digital ini, maka suara kita menghasilkan manfaat yang dahsyat bagi banyak orang, dan ini perlu adanya sebuah kerjasama yang luas dengan sama-sama mendorong untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kupas Tajam bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, tadi kita kan udah dengar nih pendapat sedikitlah dari narator kita, Ibu Serevina Maida, tentang apa sih dampak dari era digital ke dunia pendidikan, ya kan? Nah, nanti kita bahas nih dalam obras kita kali ini, obrolan santai bersama kami mahasiswa dari Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ferdinand sebagai moderator. Di samping saya ada Mas Rian Eko Wahyudi, saya Rizky Setiawan, dan saya Adinda Yusuf. Di belakang layar ada juga rekan-rekan kita yang membantu, ada Ibnu Nugroho, ada Idewa Gede Aribawana, juga Raymond Adea. Gak lupa ada Ibu dosen kita tercinta juga, Ibu Serevina Maida. Nah, langsung aja nih kita bahas ya dari apa yang tadi kita udah dengar, pendapat dari narasumber kita, dari narator kita. Apa sih perkembangan teknologi nih, bisa nggak sih kita pakai buat di dunia pendidikan? Nah, dari Mas Rizky gimana nih? Kalau pendapat saya, di era digital saat ini dan di dunia saat ini, era digital ini sangat penting sekali digunakan dari pendidikan maupun di tempat lingkup kerja kita maupun di instansi kita, instansi pemerintahan saat ini. Namun dengan penggunaan era digital ini pasti ada dampak dari positif dan negatif yang harus kita terima. Nah, positif negatif nih, berarti kan ada pro dan kontra juga nih. Berarti ada yang bagus diterima, ada yang juga yang tidak nih. Dampak positifnya misalnya apa nih, Mas Rian nih? Menurut saya dampak positif di era digital seperti ini di pendidikan khususnya sangat membantu sih dalam mencari informasi, tugas, apalagi kemarin kita sempat kena COVID-19 khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Jadi kita harus pembelajarannya lewat virtual Zoom. Kayak gitu. Jadi guru melakukan belajar. Ya, tapi itu Mas, yang COVID ini kemarin juga sangat tidak baik juga ya. Saya sebagai orang tua juga ada banyak tidak setujunya juga kan? Ya. Karena di sisi positifnya ini memang kita jadi menjaga kesehatan terhindar dari COVID. Nah, namun
antara interaksi dengan guru dengan siswa menjadi sangat jauh terbatas, sehingga kita tidak bisa secara visual melihat anak ini bagus atau tidaknya. Jadi anak-anak bisa sambil tiduran sambil mendengarkan guru atau bu dosen yang sedang mengajar. Jadi kebanyakan mainnya kurang fokus, merasa dikirain kurang fokus jadinya. Akhirnya apa? Antara masuk kanan mental lagi, bukan masuk kanan keluar kiri masih mending gitu lah. Jadi benar-benar nggak masuk berarti. nggak masuk jadi. Tapi ya namanya di era digital ini memang harus ada yang perlu ditambahkan untuk mengakali. Jadi perlu adanya pengawasan dan istilahnya digunakan secara dengan baik, jadi antara untuk mengurangi dampak negatif ini, jadi diminimalisir mungkin. Jadi mas, Berarti kan ada masalah-masalah nih yang dihadapi kan dalam dunia era digital ini, ya kan? Apa aja sih masalah sama tantangannya nih, masalah sama tantangan yang dihadapi di era digital? Mungkin dari Mas Rizky atau Mbak Dinda mungkin ada mau ini juga bantu. Kalau menurut saya tantangan dari digitalisasi dari segi pendidikan. Ya. Di sini selain siswanya mendapat tantangan, dari sisi gurunya juga pasti mendapatkan tantangan. Jadi bagaimana cara pembelajarannya, cara menyampaikannya kepada siswa-siswa, ditambah dengan tuntutan global dari berkembangnya teknologi yang ada di negara kita. Jadi guru-guru tuh harus memutar otak juga, gimana nih caranya untuk menemukan inovasi-inovasi yang harus disampaikan ke murid agar murid-murid semangat untuk belajar. Nah, Contohnya biasanya kan ada yang disebut dengan hybrid sekarang nih. Ya. Hybrid tuh apa sih kalau menurut Mbak Dinda nih, hybrid tuh gimana sih? kalau hybrid itu kalau dari segi pendidikan ya, Ya. di sini guru-guru itu bisa mengajar secara hybrid. Contohnya mereka harus memikirkan untuk bagaimana mengajar di kelas yang ini, kelas A misalnya. Oke. Tapi mereka juga memecah cabang. Ternyata guru-guru itu ada yang mengajar bukan hanya mengajar satu mata pelajaran. Jadi mereka harus memecah nih, kelas yang ini sekarang pelajaran bahasa Indonesia, kelas ini pelajaran misalnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, guru-guru harus memakai cara hybrid ini karena dua-duanya harus tercakup. Oke, berarti harus bisa multitasking juga. Iya betul, itu tantangan untuk guru-guru yang tidak mudah juga sebenarnya. Mungkin ada tambahan, Mas Rian. Ya, intinya itu ada dampak positif dan negatifnya di era digital pembelajaran untuk siswa ataupun pelajar ya kan. Jadi saling menguntungkan antara guru sama pelajarnya, saling menguntungkan. karena mohon maaf mas, Iya. jadi saya juga mendukung juga nih dari Mbak Adinda. Jadi tidak tantangan di pendidikan saja, di instansi pemerintah seperti kami saja, pembahasan digital ini memang sangat benar-benar kita memerlukan suatu kajian karena sampai saat ini di instansi pemerintah itu sekarang sedang dikembangkan yang namanya badan cyber saat ini. Karena setiap instansi itu memerlukan suatu defense agar apa, keamanan data ini sangat penting. Betul. Karena di instansi kayak seperti di tempat kami ini di Militer ini sekarang sudah masuk ke era cyber. Jadi bagaimana kita memasukkan suatu virus ke alutsista kita. Sekarang alutsista kita ini dari pesawat maupun dari KRI itu semua sudah berbentuk digital semua. Dan ya yang jadi tantangan saat ini dengan adanya percepatan suatu informasi ya harus menanggung suatu resikonya itu. Nah, resiko ini yang harus kita bicarakan dan matangkan agar apa, tidak jebol data negara kepada yang tidak berkepentingan itu mas. Iya betul. Berarti sangat positif sekali ya mas untuk Ya positif, di tapi backgroundnya mas sebagai Iya. seorang TNI. Iya. Jadi selain di dampak yang positif itu, negatifnya juga sangat banyak sekali mas. Nah itu tergantung dengan literasi
era digital yang harus dikembangkan dari dunia pendidikan, dari dasar dulu, dari anak SD, SMP dan SMA kan semua udah banyak guru-guru yang menggunakan platform digital. Nah, kalau misalnya siswa-siswanya dari sekarang nggak diarahkan untuk hal yang positif, untuk hal yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, mereka bisa juga menyeleweng ke arah menjadi hacker misalnya, atau bisa menjebol cyber perusahaan-perusahaan yang udah ada. Kalau dari segi pendidikannya aja, dari dasarnya mereka tidak diarahkan ke arah yang positif gitu. Nah itu Mbak, jadi memang di era digital ini memang kita harus sangat mengawasi anak-anak kita di era digital ini, karena apa? Selain mendapat informasi dengan cepat, mereka juga akan melenceng ke arah pemikiran yang hal-hal negatif Mbak. Jadi termasuk permasalahan waktu kita TNI mengajar di wilayah Papua yang minim akan internet. Oh iya, betul. Itu sangat sulit sekali kita mengajar. Jadi ya kita tidak pungkiri pengajaran secara manual pun kita ajarkan di pedalaman-pedalaman di situ Mbak. Untuk membangun soft skill mereka. Itu Mbak. Iya, Jadi, untuk apa? Karena apa? Untuk mengajarkan antara anak-anak di wilayah barat, tengah dan timur itu mereka sangat berbeda pemikiran Mbak. Karena skill-skill setiap orang itu berbeda-beda. Jangankan antara anak-anak di wilayah timur sama barat itu sangat berbeda. Contoh apa nih? Contoh penggunaan teknologinya coba. Mungkin ada yang bisa di ini. Contohnya Mas, kayak seperti di wilayah Papua Mas, saat ini kita minim sangat jaringan internet. Pada saat kita memerlukan suatu data seperti mencari rumus, sekarang anak-anak saat ini kan dia pada saat ada pertanyaan dia selalu googling, coba Google orang bilang itu, coba googling, dia cukup di foto ketemu jawabannya. Padahal itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan jawabannya itu benar. Itu secara global saja. Nah, oleh sebab itu skill kita yang perlu kita olah. Apakah pada saat guru atau dosen memberi suatu soal itu kita tidak 100% juga percaya kepada internet tersebut, tapi skill pribadi kita, oh ini jawaban ini kita filter, kita benar-benar saring gitu lah. Bagaimana skill ini kita bisa gunakan dan jawaban ini masuk ke dalam pertanyaan ini gitu. Nah, berarti ini kan kita sebenarnya sama-sama ngalamin di dua era nih, pembelajaran sebelum era digital sama sesudah digital. Apa sih bedanya pembelajaran zaman dulu nih sebelum ada era digital sama sekarang nih sesudah adanya era digital? Coba Mas Rian gimana Mas? Kalau menurut saya sebelum era digital, menurut saya kan dari kampung nih. Jadi dulu pembelajaran itu diwajibkan guru harus muridnya nih suruh menulis, harus nulis, harus aktif, penghafalan, baca buku, kayak gitu sih. Menurut saya dulu sebelum era digital, jadi intinya jadi pelajar itu aktif banget Mas di sekolah. Sekarang gimana? Kalau menurut saya nih Mas, kalau saya kan saya nggak tahu nih di era 80-an ini masuk era milenial atau enggak, tapi setahu saya 80-an itu belum masuk era milenial Mas. Belum. Karena waktu itu zaman HP-nya itu masih Nokia 3310. Itu udah paling ganteng lah Mas. Cowok paling ganteng lah. Nah, jadi kalau zaman dulu saya pembelajarannya itu untuk mendapatkan nilai 9 itu sangat sulit Mas. Jadi nilai 7 aja saya sudah sangat bangga. Nah sekarang ini saya lihat anak-anak sekarang tuh dapat nilai 8, 9 itu mudah sekali. Karena apa? Dia cepat mendapatkan informasi dan jawaban. Akhirnya apa? Kalau kita harus beli buku dulu, bukunya ada di misalnya di Pasar Senen, kita harus jalan dulu ke sana. Iya kalau kita mampu, kalau tidak mampu kita naik sepeda, jalan kaki. Nah, saya termasuk golongan yang tidak mampu Mas. Jadi dari sekolah sampai saya ke rumah itu saya jalan kaki. Akhirnya mencari buku, pinjam buku ke anak-anak yang mampu. Jadi
saya mempunyai suatu motivasi lah istilahnya, Iya. saya kembangkan skill saya di mana caranya saya ini biar sama istilahnya mendapatkan ilmu yang sama dengan yang mampu itu mas. Makanya ya sebab itu ya pembelajaran saat ini anak-anak sudah sangat nyaman dan cepat lah, hanya yaitu dari orang tua perlu sangat benar-benar dikontrol lah untuk penggunaan era digital ini. Oke, berarti ya mungkin cukup nih, menarik banget nih pembahasan kita hari ini ya. Berdasarkan obrolan kita tadi nih, obrolan santai kita tadi nih, berarti dapat disimpulkan kan kalau teknologi itu sebenarnya pengaruhnya kuat banget nih di dunia pendidikan ini. Banyak banget manfaat yang bisa diambil ya kan dalam proses pendidikan, dunia pendidikan. Bagaimana giat belajar mengajar menjadi lebih mudah, apalagi dalam komunikasi tentunya. Cuma ada juga nih dampak buruknya nih yang mungkin menjadi tantangan dan masalah juga nih buat kita mungkin ya, yang orang tua yang untuk mengontrol anaknya nih dalam mencari informasi di dunia digital ya kan, karena nggak semua dunia digital itu kan luas dan bebas banget gitu kan, nggak bisa semuanya kita kontrol. Oke, paling sekian itu aja sih dari kita. Demikian obrolan santai dari kita kelompok 7 dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Ada kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Sekian kami sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.